Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang sebuah jenis dari bangun datar, yakni yang bernama segitiga. Jadi dalam tampilan ini saya mengawali penjelasan dengan menampilkan 3 buah titik A, titik B, dan titik C. Ketiganya tidak kolinear atau tidak segaris, sehingga saya bisa menghubungkan dari titik A ke B dengan nama C, kemudian titik A ke C dengan nama B, dan titik B ke C dengan nama A. Nah, ketiga titik ini ketika dihubungkan sudah membentuk sebuah ruas garis dari setiap dua titiknya, sehingga masing-masing ruas garis berpotongan dan membentuk sebuah daerah tertutup ya, yang berwarna coklat ini. Ya, daerah inilah yang disebut dengan daerah segitiga. Dan segitiga yang terbentuk ini adalah segitiga ABC ya. Seperti itu. Dari konsep segitiga ini kita bisa mengidentifikasi beberapa hal yang terkait dengan sisi dan juga terkait dengan sudut-sudutnya. Jika terkait dengan sisi, maka untuk menentukan ukuran-ukuran sisi ini tidak boleh sembarang ya, karena ada aturannya. Ketaksamaan segitiga seperti yang saya kedip-kedipkan di layar ya. Ini artinya apa? Artinya kalau kita mengambil 3 buah bilangan sembarang ya, mau itu berurutan ataupun memiliki selisih yang berbeda-beda, yang jelas ketiganya membentuk pola ya, sesuai dengan sifat urutan. Maka kalau kita menjumlahkan dua sisi yang pertama dengan sisi yang kedua, ukurannya selalu melebihi sisi yang ketiga ya. Baik A plus B lebih dari C, atau berlaku juga A plus C lebih dari B, dan yang terakhir ya berlaku juga B tambah C lebih dari A. Jadi ini adalah sifat alami yang berlaku pada formula segitiga yang dikenal dengan istilah ketaksamaan segitiga. Jadi kalau sisinya tidak memenuhi sifat-sifat ini ya dijamin pasti tidak akan membentuk sebuah segitiga, gitu ya. Nah, kemudian penting untuk diketahui juga selain sisi ada juga aturan-aturan yang berlaku tentang sudut-sudut dalam ya. Nah, sekarang kita pelajari sudut dalam, nanti di segmen berikutnya ada istilah sudut luar. Sudut-sudut dalam sebuah segitiga. Nah, ini kan kalau kita bicara segitiga berarti kita akan menggunakan konsep yang lalu ya, tentang dua buah garis yang sejajar. Nah, kemudian ada beberapa hubungan sudut yang akan kita gunakan ya, seperti itu. Jadi pendekatan untuk untuk mendefinisikan bagaimana sih sifat sudut segitiga, saya menggunakan dua buah garis ya. Yang pertama garis F, kemudian garis G yang terletak di sisi alas segitiga. Nah, jadi dengan melihat model yang ini, sebuah segitiga berada di antara garis F dan garis G. Tentu dari sini kita bisa memunculkan beberapa hal atau beberapa fakta yang terkait dengan sudut. Yang pertama, saya punya sudut 1 ya, sudut 1. Nah, di sini sudut 1 itu dibentuk oleh titik ya, titik E, B, dan A ya, atau disebut dengan sudut 1. Kemudian setelah itu saya punya juga sudut 2. Nah, sudut 2, dan saya punya sudut 3 ya. Nah, seperti itu. Sekarang kalau kita melihat, mungkin Anda masih ingat ya bahwa jika dua buah garis sejajar ini dipotong oleh sebuah transversal AB atau garis potong AB, ada hubungan sudut dalam berseberangan di sana ya. Yang mana yang berseberangan dalam? Itu kita lihat bahwa sudut 1 yang saya kedip-kedipkan ini akan berseberangan dengan sudut dalam pada sebuah segitiga atau segitiga ABC. Sudut dalam yang saya maksud itu tidak lain adalah sudut 1 yang di dalam ini ya, atau sudut CAB. Nah, seperti itu. Nah, kemudian selain sudut ini kita juga punya sudut 3. Nah, sudut 3 jika kita hubungkan dengan sifat sudut berseberangan dalam ya, dengan memandang bahwa BC adalah sebuah transversal, maka sudut 3 juga akan seberangan dalam dengan sudut dalam pada salah satu sudut dalam pada segitiga, yaitu sudut ACB atau sama dengan sudut 3 ini ya. Nah, jadi sudut 3 yang di atas dengan di bawah seberangan dalam ya.
karena sifat seberangan dalam itu sama, makanya saya beri nama yang sama. Nah, sekarang dengan melihat sifat-sifat alami itu, kita akan mengidentifikasi sifat penjumlahan dari ketiga sudut dalam segitiga itu. Baik, di sini saya bisa menuliskan bahwa sudut BAC yang mana? Ya, BAC adalah sudut BAC. Jadi titik sudutnya terletak di titik A ya. Kemudian yang kedua, sudut ABC. Sudut ABC adalah sudut puncak yang dikode dengan sudut 2. Kemudian sudut BCA, BCA, berarti titik sudutnya ada pada titik C. Nah, ini disebut sama dengan jumlah sudut 1 tambah sudut 2 tambah sudut 3. Sekarang, dari mana muncul 1, 2, 3 itu? Ya, kita munculkan kembali angka-angka yang sudah diidentifikasi tadi ya. Bahwa kalau sudut BAC tambah ABC tambah BCA ini sudut dalam segitiga ya, sudut dalam segitiga ini sama dengan sudut 1 nama lain dari BAC, kemudian 2 nama lain dari ABC, dan 3 itu nama lain dari BCA. Nah, seperti itu. Kemudian setelah menggunakan kesamaan atau persamaan A, kemudian saya akan memunculkan persamaan yang lain, yaitu persamaan B. Persamaan B-nya tentu berbeda dengan persamaan A. Apanya yang berbeda? Di sini dilihat bahwa BAC, ya, BAC yang mana? BAC adalah sudut 1 yang di dalam. Sama dengan EBA, ya. Sudut BAC sama dengan EBA. Kenapa? Sebab BAC dan EBA itu sudut yang berseberangan dalam. 1 ini sama dengan 1, itu maksudnya ya. Kemudian ABC kita pertahankan sama. Dan sudut yang ketiga yaitu BCA. BCA yang ini dalam ini dia sama dengan CBD. Mana CBD? CBD adalah 3 yang di atas. Kenapa sama? Karena mereka berseberangan dalam. Jadi saya mengganti BAC dengan EBA dan saya mengganti BCA dengan CBD. Karena besarnya sama, maka yang sebelah kanan juga tidak mengalami perubahan ya. Nah, kemudian jika kita lanjutkan, maka hasil ini akan mengkerucut pada sebuah hasil bahwa jika ruas kiri dijumlahkan, dalam artian sudut EBA, sudut yang ini, 1 ini ya, EBA, ini namanya EBA yang berkedip. Saya ulangi, yang berkedip adalah sudut yang ini namanya yang berkedip adalah sudut EBA. Kemudian ditambah dengan sudut ABC, ABC yang berkedip warna biru. Nah, kemudian ditambah sudut CBD, CBD adalah yang sebelah kanan ya, CBD yang berkedip. Nah, jika ketiganya ditambah, maka hasilnya adalah 180 derajat. Kenapa? Sebab ketiganya membentuk sudut lurus ya. Atau mereka bertiga itu saling bersuplemen. Nah, sehingga sebelah kiri sudah berubah menjadi 180 derajat. Dan sebelah kanan ini tidak lain adalah sudut-sudut dalam segitiga. Sudut 1, sudut 2, dan sudut 3. Jadi artinya apa? Jika sudut-sudut dalam segitiga dijumlahkan, maka totalnya adalah 180 derajat. Itulah yang kita sebut sebagai teorema sudut dalam pada sebuah segitiga. Nah, setelah tadi kita membahas tentang sudut dalam segitiga, sekarang saatnya kita membahas tentang teorema sudut luar segitiga. Nah, di sini saya punya sebuah segitiga ya. Segitiga yang terdiri dari 3 buah sisi dan tentu juga ada 3 buah titik di sana, titik A, titik B, dan titik C. Sudut yang dibentuk oleh titik BAD selanjutnya saya beri kode dengan warna hijau ya, disebut dengan sudut BAD. Nah, inilah sudut luar dari sebuah segitiga. Bisa juga kita membentuk sudut di sebelah sini ya, dari BC ke sebelah kanan. Ya, namun saya mengambil satu saja untuk memudahkan pembuktiannya. Tujuan kita adalah untuk mengetahui bagaimana sih mencari ukuran dari sudut luar ini ya, jika sudut-sudut dalam sebuah segitiga itu diketahui. Nah, oleh karena itu penting untuk diingat bahwa konsep-konsep terdahulu sangat membantu ya, seperti halnya sebagai berikut. Di sini saya punya sebuah ekspresi atau sebuah keterangan bahwa sudut BAD ditambah sudut BAC sama dengan 180. Kok bisa ya? Nah, sekarang dicari tahu dulu yang mana sudut BAC. Ya, sudut BAC itu adalah sudut yang kecil ini ya. Sudut yang kecil yang berkedip-kedip ini adalah sudut BAC.
Ya jelas, karena BAC dengan yang di luar ini, dengan BAD adalah sudut berpelurus atau bersuplemen, ya maka sesuai dengan definisi suplemen, maka ukuran keduanya jika dijumlahkan adalah 180 derajat. Nah, kemudian setelah itu saya menuliskannya dengan persamaan A ya. Kemudian untuk persamaan yang kedua atau persamaan B-nya, jika saya ingin mencari BAC-nya atau jika saya ingin mencari sudut yang kecil, yang sudut yang di dalam itu, yang kecil berkedip-kedip, maka sama saja saya mengurangkan 180 derajat dengan sudut BAD ya. Seperti itu. Mencari pelurusnya ya atau mencari suplemennya. Kemudian dari persamaan kedua ini kita juga punya fakta bahwa jumlah sudut dalam segitiga. Nah, yang mana sudut dalam segitiga? Sudut dalam segitiga adalah yang pertama sudut yang disebut tadi sebagai sudut BAC 1. Kemudian yang kedua adalah sudut yang berkedip biru, yaitu sudut ABC atau sudut CBA. Kemudian yang ketiga adalah sudut yang berkedip lagi, ACB atau BCA. Nah, ini disebut dengan sudut-sudut dalam sebuah segitiga. Sesuai dengan teorema yang sebelumnya bahwa jumlah sudut dalam atau jumlah ukuran sudut dalam pada sebuah segitiga adalah 180 derajat. Nah, dari persamaan ketiga, saya coba untuk mensubstitusi ya bentuk persamaan kedua atau persamaan B ke persamaan C dengan cara mengganti BAC ini dengan 180 dikurang BAD. Sehingga saya bisa menuliskan bahwa sudut BCA yang mana ya? BCA ada ini ya, BCA. BCA itu yang titik sudutnya ada pada C ditambah 180 kurang BAD. Ini yang dalam kurung saya peroleh dari persamaan kedua dengan cara mengganti BAC. Kemudian ABC adalah sudut yang bertitik sudut di titik B ya. Jadi ABC. Nah, dari sini saya bisa menghilangkan 180 pada kedua ruas atau mengkanselasi pada kedua ruas sehingga diperoleh yang tersisa hanyalah sudut BCA min sudut BAD plus sudut ABC. Atau dengan kata lain, jika saya ingin mencari BAD-nya ya, maka tidak lain BAD itu adalah sudut BCA ditambah sudut ABC ya. Dalam hal ini sudut BAD bisa dikatakan berpindah ruas ya pada sebelah kanan sehingga nilainya positif atau kedua ruas dijumlahkan dengan BAD. Oke. Besarnya sudut BAD ternyata tidak lain adalah jumlah antara sudut BCA, yang mana BCA? Sudut BCA adalah yang berkedip ya, ditambah dengan sudut ABC. ABC adalah yang berkedip. Jadi kalau kedua sudut ini kita jumlahkan, ternyata hasilnya adalah sudut luar ya. Hasilnya adalah sudut luar, yaitu sudut BAD. Seperti itu. Jadi kalau dua sudut biru ini yang berkedip ini kita jumlahkan, maka hasilnya adalah sudut yang di luar sana yang berkedip hijau. Ya, itulah yang disebut dengan teorema sudut luar segitiga. Atau secara verbal atau secara dengan kata-kata kita bisa mendeskripsikan bahwa sudut luar sebuah segitiga bisa diperoleh ya dengan cara menjumlahkan dua sudut dalam segitiga yang tidak berpelurus dengan sudut luar tersebut. Saya ulangi, dengan cara menjumlahkan dua sudut segitiga, sudut dalam segitiga yang tidak berpelurus dengan sudut luar tersebut. Kita perhatikan, apakah sudut yang berkedip ini berpelurus dengan sudut luar? Tentu tidak. Yang satunya, apakah sudut yang berkedip ini berpelurus dengan sudut luar? Tentu tidak. Maka mereka lah yang kita jumlahkan, sehingga hasilnya adalah sudut luar yang berkedip ini. Ya, seperti itu.